Saudara, rapat panja revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah menyepakati menggunakan putusan MA terkait batasan usia calon gubernur dan calon wakil gubernur. Saudara Menteri Hukum dan HAM. Pasal terkait usia batas minimal cagup dan cawagup berusia 30 tahun terhitung sejak pelantikan menjadi perdebatan di rapat panja DPR. Sejumlah anggota mempertanyakan pasal revisi Undang-Undang Pilkada ini akan mengikuti putusan Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Anggota balik DPR dari PDIP TB Hasanuddin menyatakan harus menggunakan keputusan dari MK, sedangkan Benny Kaharman dari fraksi Demokrat menilai putusan MK dan MA memiliki kesetaraan norma sehingga para anggota berhak mengambil sikap politis. Jangan kemudian berasumsi bahwa semua harus Februari. Saudara Menteri Hukum dan HAM. Dalam DIM nomor 68, 2 dalam kurung, calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota, sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Jadi calon. Kita belum berbicara bupati gubernur terpilih. DIM nomor 72D. Berusia paling rendah 30 tahun. Untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur, serta 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati. Jadi teorinya, karena calon, ya waktu pendaftaran. Yang secara jelas menyebut dihitung pelantikan, ya entah bahasanya calon atau apa, tetapi putusan hukum harus kita hormati. Nah, mayoritas fraksi tadi merujuk kepada putusan Mahkamah Agung. DPD juga dan pemerintah menyesuaikan. Kan? Gitu kan? Pimpinan. Sebelum Pimpinan. Pak Benny dulu. Saya usul Pak Ketua Pimpinan supaya kasih kesempatan kepada masing-masing fraksi untuk menyampaikan pandangan hilir. Supaya publik juga tahu, jangan-jangan kami ini dipilih rakyat tapi nggak ngomong apa-apa. Nanti lama-lama hilang kami di sini. Problem kita dengan DIM 72 ini bukan soal apa yang sudah kita usulkan, tetapi ada 2 putusan dari 2 lembaga tinggi negara, dan masih eksis. Putusan Mahkamah Agung dan putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian. Dan putusan MK ini tidak menganulir putusan Mahkamah Agung. Ini kita kemudian jadi bingung milih yang mana. Saya setuju dengan yang terhormat Pak Habib tadi, ini adalah pilihan politik tadinya. Pilihan politik kita yang ada di balik ini, mau pilih yang mana? Sebab kita nggak bisa gugat lagi ke MK, mana yang kau masukkan, atau ke Mahkamah Agung. Kita menghormati 2 lembaga ini. Sama-sama lembaga tinggi negara. MK juga jangan anggap hebat sekali. Suka-suka bikin undang-undang. Suka-suka bikin aturan. Ambil alih kewenangan kita ini. Buat aturan lagi. Jadi kita tolonglah. Sungguh-sungguh kita ini. Bukan soal kita mau bela siapa atau siapa. Tapi norma hukum ada di sini. Dan pilihan yang mana, pilihan politik. Dan itu sah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membantah tudingan rapat revisi Undang-Undang Pilkada dilaksanakan secara mendadak
untuk merespons putusan uji material di Mahkamah Konstitusi soal batas usia calon kepala daerah. Tito menyebut revisi Undang-Undang Pilkada sudah diinisiasi oleh DPR sejak September 2023 dan mulai dibahas sejak Januari 2024 karena ada beberapa hal yang dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Namun ketika disinggung soal ada upaya menganulir putusan MK, Tito enggan menjawab. Sebetulnya ini adalah bukan hal yang baru, tapi inisiatif dari DPR RI yang mengirimkan surat ya oleh Ketua DPR RI kepada pemerintah CQ Presiden tanggal 21 November 2023. Dan saat itu kita sedang menyusun DIM, daftar isian masalah, yang jumlahnya 496. Ya, kita baru menerima kemarin tanggal 20 Agustus, ya otomatis kita menghormati untuk datang hadir sini, dan kami tadi menyampaikan ada dari DIM tersebut ada yang sudah nggak relevan lagi. Ini menunjukkan kekhawatiran Pak soal putusan MK Pak. Istana menghormati putusan MK terkait RUU Pilkada khususnya soal syarat pencalonan kepala daerah. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menekankan pemerintah akan menjalankan undang-undang yang ditetapkan oleh DPR, termasuk soal RUU Pilkada. Pimpinan, siapa yang setuju? Balik kemudian membahas RUU Pilkada, kemudian akhirnya tidak mengikuti putusan MK ini, bagaimana Bang? Kita hormati aja hak masing-masing ya. Kan ada kamar yudikatif yang kemudian menjalankan kewenangannya. Kayak seperti MK misalnya juga menjalankan kewenangannya untuk mereview atau membahas permohonan masyarakat yang ingin judicial review, dan mereka sudah mengeluarkan putusan. Tapi kita juga harus menghormati hak DPR sebagai lembaga legislatif yang punya kewenangan juga untuk membentuk undang-undang. Undang-undang yang dibuat DPR atau mengikuti putusan? Pemerintah kan tugasnya menjalankan undang-undang. Jadi sesederhana yang dibuat oleh pembuat undang-undang itu kan cuma satu, DPR ya. Satu hari setelah MK mengeluarkan putusan penurunan ambang batas pencalonan kepala daerah dan soal batas usia kandidat di Pilkada, Balik DPR menggelar rapat untuk membahas RUU Pilkada. Lalu seperti apa hasil pembahasan panja Balik DPR soal Undang-Undang Pilkada serta keputusan MK yang memperbolehkan partai politik tanpa kursi di DPR mengusung calon Pilkada? Sudah ada jurnalis Kompas TV dan Putu Trisnanda di gedung DPR Senayan, Jakarta. Selamat petang, Putu. Sejauh ini apa saja hasil pembahasan Balik DPR, Putu? Ya, selamat petang, Ibrahim dan juga saudara. Kalau kita lihat bagaimana jalannya rapat panja pada sore hari ini memang tidak jauh berbeda dengan yang pagi tadi ya. Bagaimana kemudian hampir dari seluruh fraksi yang ada di ataupun mengikuti rapat panja ini menyetujui dan bersepakat untuk kemudian memasukkan hasil dari perubahan-perubahan yang tadi dibahas di Balik untuk kemudian disahkan di paripurna. Nah, kecuali satu partai, ya ini PDI Perjuangan. Saat ini yang sedang berlangsung di dalam adalah pandangan-pandangan fraksi terkait dengan apa yang sudah dibacakan, perubahan ataupun penyesuaian yang dilakukan. Sebetulnya poinnya hanya ada dua, Ibrahim dan juga saudara, yakni yang bertentangan dengan Mahkamah Konstitusi. Pertama, soal usia calon kepala daerah ataupun wakil kepala daerah yang kalau berdasarkan pernyataan atau keputusan MK ini pada saat penetapan sudah berusia 30 tahun, sementara DPR meyakini bahwa ya seharusnya pada pelantikan usianya 30 tahun ini bisa kemudian melenggang begitu sebagai kontestan. Kemudian yang kedua adalah juga tadi yang dibahas ini selain batas usia, tadi ada beberapa juga yang kemudian menjadi perdebatan Ibrahim dan juga saudara, khususnya dari PDI Perjuangan. Bagaimana kemudian tadi disampaikan baik itu dari Gerindra misalnya ya, kalau tadi sudah menyampaikan pandangan fraksi, bahkan menyampaikan ini seperti angin segar demokrasi kalau Habibur Rahman tadi menyampaikan begitu pernyataannya, karena menurut Gerindra apa yang dilakukan oleh DPR hari ini adalah wujud bahwa ada
dua hal yang diselamatkan. Pertama, ini adalah bentuk untuk mengakomodir kebutuhan partai-partai yang tidak memiliki kursi di parlemen, baik itu di DPR ataupun juga di DPRD. Kemudian yang kedua adalah menghindari adanya kegaduhan politik karena ada penyamarataan bagi setiap partai politik ini bisa kemudian mengusulkan. Sebetulnya kontradiktif pernyataannya, tapi ya itu pernyataan atau pandangan dari Partai Gerindra. Kemudian yang kedua, ini juga tadi Demokrat juga sudah menyampaikan pandangan kurang lebih sama, bagaimana keduanya ini menerima apa yang sudah diubah kemudian nanti akan dibahas dan disahkan dalam paripurna. Dan yang ketiga yang kemudian disampaikan adalah tadi baru saja mulai menyampaikan pendapat sebelum saya melakukan laporan kepada Anda, Ibrahim, yakni dari Golkar, fraksi Golkar diwakilkan oleh Kristina. Ini juga nampaknya kalau mendengar bagaimana bagian awalnya begitu, ini juga setuju saja dengan apa yang dilakukan dalam balik. Bagaimana kemudian tadi justru mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan oleh DPR RI dalam mengatasi polemik ataupun juga kegaduhan politik. Putu. Dan yang kemudian jadi sorotan juga pertanyaannya adalah kenapa, ya Ibrahim? Ya, terakhir singkat, tadi Anda sudah menyampaikan perdebatannya. Lalu jam berapa tepatnya balik ini akan melakukan pengambilan keputusan? Informasinya, Putu. Ini tinggal mendengarkan bagaimana keputusan-keputusan dari fraksi saja. Kalau memang semuanya ketok palu, tidak ada perdebatan lagi ya dalam waktu singkat, ini bisa lebih cepat dari jadwal yang tadinya jam 7 malam, ini bisa disampaikan lebih cepat lagi. Dan kalau kita lihat rapat paripurna ini juga undangannya sudah dikeluarkan, bagaimana besok ini pada tanggal 22 Agustus 2024 akan diselenggarakan rapat paripurna, dan kalau ini masuk artinya semua bisa disahkan. Ibrahim. Terima kasih, Putu, untuk laporan Anda langsung dari Gedung DPR Senayan, Jakarta. Setelah merespons syarat baru pilkada hasil putusan MK, Balik DPR menyebut hanya partai yang tidak punya kursi di DPRD yang bisa mendaftarkan calon kepala daerah. Pemain timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand resmi gabung dengan klub divisi kedua Liga Inggris Oxford United.